Oke, jumpa lagi bersama saya Covino dalam channel Go Tutorial. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bab turunan fungsi. Dan kita akan membahas tentang part yang keempat mengenai aplikasi turunan pada fungsi naik dan fungsi turun. Berikut nanti variasinya. Kita langsung mulai aja teman-teman semua. Dari bagian yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep fungsi naik dan fungsi turun. Jadi naik dan turun fungsi itu bisa terlihat ketika fungsi itu digambar ya teman-teman. Nah seperti ini. Dan ini konsepnya simpel sekali. Kapan fungsi disebut naik, kapan fungsi disebut turun, dari gambarnya udah kelihatan. Nah tetapi dia bisa dilihat dari konsep turunan. Kalau turunannya itu bernilai positif, itu artinya fungsi itu sedang naik. Atau sebutannya f aksen x lebih dari 0. Tetapi kalau turunannya itu kurang dari 0, itu disebut fungsi itu sedang turun atau negatif. Ini juga naik lagi. Konsepnya ya seperti itu teman-teman. Nanti kita akan bahas di soal lebih jelas. Nah, dari situ kita juga akan menemukan tempat di mana fungsi itu tidak naik dan tidak turun. Nah, itu yang dinamakan dengan titik stasioner. Nah, di sini. Jadi ini titik stasioner, ini titik stasioner. Sekaligus ini juga menjadi titik stasioner maksimum, ini sebagai titik stasioner minimum. Nah, jadi kesimpulannya, kapan sih suatu fungsi itu mencapai stasioner atau bahasa simpelnya kita bilang puncak gitu. Nah, itu terjadi pada saat turunannya sama dengan 0. Prinsipnya hanya itu. Nah, satu lagi teman-teman, pembahasan ini mungkin belakangan sudah tidak terlalu banyak dibahas, tapi ini penting. Nah, ketika kita menggambar kurva, gambar itu tidak ngawur. Pasti ada teknik-tekniknya, termasuk menggambar kelengkungan fungsinya. Nah, di sini ada konsep yang namanya kecekungan fungsi. Ya, jadi konsep fungsi cekung ke atas atau cekung ke bawah itu dia bisa terlihat dari penggambaran. Nah, ini intinya seperti ini teman-teman. Kalau cekung ke bawah, ya cekung itu tuh permukaan yang yang di menjorok bahasanya seperti itu ya, atau masuk gitu ya. Jadi kalau seperti ini masuknya adalah di bagian bawah, ini dikatakan cekung ke bawah. Jangan kalau ini masuknya adalah di bagian atas, ini cekung ke atas. Nah, perpindahan dari cekung ke bawah dan menjadi cekung ke atas atau kebalikannya, ini namanya titik belok. Ya. Nah, konsep ini itu sama dengan tadi. Kita gunakan positif negatif, tetapi yang digunakan adalah turunan yang kedua. Nah, jadi kalau turunan kedua itu positif, itu cekung ke atas. Kalau turunan keduanya negatif, itu cekung ke bawah. Dan saat turunan keduanya sama dengan 0, terjadi titik belok. Seperti itu. Jadi prinsipnya sama persis teman-teman tadi ya. Dari turunan pertama kita bisa menentukan naik, turun, dan titik stasioner. Sedangkan dari turunan kedua kita bisa menentukan cekung ke atas, cekung ke bawah, dan titik belok. Nah, soal ini satu soal saja, saya akan membahas satu soal ini, dan soal ini akan mewakili semua pembahasan dari yang kita bahas di topik ini. Kita punya fungsi seperti ini. Y sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 24x min 7. Dari fungsi tersebut nanti kita akan menentukan interval kapan fungsi naik turun, titik stasioner, jenisnya, maksimum minimum nilainya berapa, kapan fungsi itu cekung ke atas, cekung ke bawah, titik beloknya di mana, dan nilai maksimum minimum dalam interval yang sudah dibatasi. Nah, saya akan bahas satu persatu. Ya, yang pertama adalah cara menentukan interval naik dan turun. Fungsinya ini teman-teman ya. Langkah pertama adalah kita mencari turunannya. Ya, saya tidak akan membahas lagi tentang konsep turunannya. Jadi ini kalau diturunkan nanti menjadi 3x kuadrat min 6x min 24. Nah, langsung aja ini kita buat menjadi sama dengan 0. Ya, lalu kemudian karena kebetulan ini bisa dibagi 3 semua, kita sederhanakan dulu supaya lebih enak ngitungnya. Nah, ini difaktorkan akan menjadi x min 4, x plus 2, sehingga nanti ketemulah x sama dengan 4 dan x sama dengan min 2. Nah, angka yang kita dapat di sini, kita gambarkan sebagai garis bilangan biasa saja. Ini min 2, ini 4. Lalu, di sini ada 3 bagian. Nah, di bagian ini, ketiga bagian ini kita cek atau kita bisa bilang uji titik, bahasa jadulnya seperti itu ya, uji titik. Nah, uji titik misalkan kita masukkan 0 di sini. 0 kan ada di sini ya. 0 kita masukkan ke turunan. Ya, ternyata hasilnya 3 kali 0 kuadrat itu 0, min 6 kali 0, 0, min 24 masih min. Artinya kalau diisi 0 ini adalah hasilnya min.
Ya, untuk persamaan kuadrat kebanyakan akan menghasilkan tanda yang selang-seling ya, walaupun ada yang tidak, tapi kebanyakan pasti seling-seling ya. Saya tidak akan bahas di sini persamaan apa aja yang selang-seling dan tidak ya, tapi kita asumsikan seperti itu. Nah, dengan adanya kesimpulan ini, di sini plus, di sini min, di sini plus, itu artinya fungsi di sini adalah sedang naik, teman-teman. Ini naik. Kalau digambarkan seperti ini, naik sampai di sini, terus kemudian turun sampai di sini, kemudian naik lagi. Nah, seperti itu kesimpulannya. Jadi pas di sini dan di sini ini terjadi puncak. Artinya, kalau ditanyain kapan fungsi itu naik, ya berarti pada saat dia intervalnya X kurang dari min 2 atau X lebih dari 4. Nah, kapan fungsi itu turun? Artinya dia adalah pada saat di antara min 2 sampai 4. Gampang banget ya teman-teman ya. Intinya diturunkan dibuat sama dengan 0. Gitu ya, lalu dicari intervalnya. Lalu berikutnya, masih sama, kita akan mencari nilai titik stasioner dan nilai maksimum minimum. Ini nyambung yang tadi teman-teman ya. Kita akan kembali pada grafik ini. Ya, tadi min berapa tadi? Min 2 dan 4 ya teman-teman ya. 2 dan 4. Coba saya cek lagi ya, betul ya. Min 2 dan 4. Oke. Nah, min 2 dan 4 ini tadi di sini akan jadi fungsi naik, turun, naik. Nah, artinya min 2 dan 4 ini yang menjadi titik stasioner ya. Nah, untuk mencari titik, yang namanya titik itu pasti X, Y. Dan ini baru nilai X-nya. Nah, untuk mencari Y, kita akan mencari dulu nilai dari min 2 dan nilai dari 4. Hati-hati kita masukkan atau substitusikan ke fungsi yang utama ya, teman-teman. Jadi bukan ke fungsi turunan. 3 kali min 2 kuadrat, min 24 kali min 2, min 7 ya. Ini nanti didapat min 8, min 3 kali 4 min 12, lalu plus 48 min 7 ya. Akan didapat angka berapa? Min 20 tambah 48, 28 dikurangi 7, 21. Sedangkan kalau yang 4, kita dapat 4 pangkat 3, min 3 kali 4 kuadrat, min 24 kali 4, min 7. Ini 64, min 3 kali 16 itu 48, min 96, min 7 ya. Ketemulah di sini 16 kurangi 96, min 80, kurangi 7, min 87. Nah, artinya di sini kita mendapatkan titik stasionernya adalah min 2,21 dan 4,87. Sekaligus di sini ini kita akan mendapatkan titik stasioner maksimum dan titik stasioner minimum ya, karena ini puncak maksimum, ini puncak minimum. Lalu kalau ditanyakan nilai maksimum dan nilai minimumnya, itu adalah nilai Y-nya. Jadi kalau ditanyakan nilai maksimumnya adalah 21, sedangkan nilai minimumnya adalah min 87. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, kita membahas tentang interval kecekungan dan titik beloknya. Masih fungsi yang sama ya teman-teman. Nah, dari tadi kita punya turunan yang pertama. Turunan yang pertamanya tadi adalah 3x kuadrat min 6x min 24. Untuk mencari kapan fungsinya cekung ke atas dan cekung ke bawah, kita akan menurunkan kedua kalinya. Jadi ini kalau diturunkan menjadi 6x min 6, langsung sama seperti tadi kita buat sama dengan 0. Dan ini sudah menjadi persamaan linear, sehingga langsung kita bisa pindah ruas, x-nya ketemu 1. Cukup hanya dengan 1 saja kita buat garis bilangan. Kalau kita uji titik lagi, misalkan dimasukkan 0, 0 itu kita masukkan keturunan kedua ya teman-teman ya. Bukan keturunan pertama atau bahkan ke fungsi awal. Di 0 dimasukkan keturunan kedua. Jadi saya tulis di sini, uji turunan kedua. Ya, kedua. Jadi 0, 6 kali 0 itu 0 min 6. Berarti ketemu min, di sini pasti akan ketemu plus. Nah, kesimpulannya, kapan fungsi cekung ke atas? Itu pada saat turunan keduanya positif. Jadi pada saat x lebih dari 1. Kapan cekung ke bawah? Pada saat turunannya negatif atau x kurang dari 1. Nah, sedangkan titik beloknya itu adalah di x sama dengan 1 itu sendiri. Nah, untuk mencari nilai f dari 1, kita masukkan kembali ke fungsi yang awal.
1 pangkat 3, 3 kali 1 kuadrat, min 24, min 7, akan ketemu 1 dikurangi 3, dikurangi 24, dikurangi 7, ketemulah min 33. Sehingga kesimpulannya, titik beloknya itu ada di 1, min 33. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, satu lagi yang belum terjawab adalah ketika kita disuruh menentukan nilai maksimum dan minimum tapi dalam interval yang sudah dibatasi atau kita sebut dengan interval tertutup. Ya, interval tertutup. Nah, seperti ini. Kita kembali ke grafik yang turunan pertama tadi, teman-teman. Jadi saya akan gambarkan kembali di min 2 dan 4. Ini yang turunan pertama ya, grafik F aksen ya, bukan yang F aksen kedua. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa ini tuh fungsinya naik, lalu turun, lalu naik, kan seperti itu ya. Nah, sedangkan kita ini dibatasi dalam interval min 3 sampai 3. Kalau min 3 sampai 3 itu ada di sini, teman-teman. Ya, min 3 kira-kira di sini, 3 itu kira-kira ada di sini. Ya. Jadi, kalau digambarkan kurva itu bentuknya akan seperti ini. Nah, jadi nilai maksimumnya itu pasti ada di sini. Nah, nilai minimumnya yang kita nggak tahu apakah di sini atau di sini. Nah, caranya adalah uji saja nilai fungsi dari titik pojok-pojoknya. Ya, titik pojok-pojoknya. Jadi kita mencari f dari 3 dan f dari min 3. Ya. Ini kita masukkan kembali di fungsi yang pertama ya teman-teman ya. Jangan salah. Ini min 24 kali min 3, min 7. Ini min 27, min 3 kali 9, min 27 lagi, plus 72, min 7. Jadi min 54 ditambah 72 itu 18. 18 dikurangi 7, 11 ya. Sedangkan kalau 3 kita akan mendapat gini. Min 24 kali 3, min 7. Artinya 27. Min 27, min 72, min 7. Ya. Nah, ini akan didapatkan nilai min 79. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu karena ini melewati puncak maksimum, kita juga harus uji nilai dari puncaknya tadi ya. Walaupun tadi kita sudah uji, saya tambahkan di sini supaya teman-teman nanti belajarnya nggak bingung ya. Seperti ini. Ini akan ketemu berapa ini? 12 min 48 min 7. 8 kurangi 12 min 4. Tadi 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat min 2 ya, maaf ya. Saya yang salah ini ya. Min 2 pangkat 3, min 2 kuadrat, ini min 2. Berarti ini jadi plus 48, ini min 8 ya. Jadi min 20 tambah 48 itu 28 dikurangi 7 ketemulah 21. Nah, nilai-nilai ini teman-teman yang kita bandingkan. Mana sih yang paling besar, mana yang paling kecil? Ternyata yang paling besar itu pasti ini. Sedangkan yang paling kecil adalah ini. Jadi nilai fungsinya dalam interval min 3 sampai 3, atau kita sebut fx-nya, itu pasti di antara min 79 sampai 21. Seperti itu ya teman-teman ya. Pasti jelas ya. Jadi ini kita lihat dulu intervalnya ada di mana, baru kita bandingkan. Seandainya intervalnya ada di sini dan di sini, berarti kita harus mencari titik pojok dan titik puncaknya masing-masing. Ya, seperti itu. Jadi dilihat dulu apakah dia melalui titik puncak atau titik stasioner atau tidak. Ya, kalau tidak masalah, langsung diuji titik pojoknya saja. Seperti itu. Ini pembahasan saya tentang aplikasi fungsi naik dan turun. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi pembelajaran kita. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe channel saya, like dan share apabila video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi dalam video saya akan datang. Terima kasih.